Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Elia Yusak. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada hambanya Bapak Elia Yusak. Silakan Pak Pendeta. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sekali lagi buat kesempatannya boleh berbagi di Osaka, obrolan keluarga Allah. Terima kasih. Eh, Topik malam hari ini, Immanuel ini sebenarnya sudah pernah saya bagikan. Nah ini eh, saya bersyukur ada Bu Ayu yang mendorong saya pasti ada hal yang baru Pak. Gitu. Sebagai pembelajar eksposisi, saya merasakan keterjebakan gitu. Saya terjebak dengan Immanuel itu pemahamannya gimana, eksposisinya gimana, terus ayat-ayatnya seperti apa. Jadi membuat saya ya secara tidak sadar bahwa saya itu terkotak gitu dengan pengertian atau pemahaman yang sudah ada. Dan saya melihat memang kecenderungan kita secara umum ya, uh, kalau kita sudah memahami sesuatu atau mengerti sesuatu, untuk menggali lebih jauh, lebih dalam terhadap hal itu rasanya males juga, atau mungkin ya apa ya sudah segitu aja cukup gitu. Tetapi ini menjadi sebuah pengalaman yang baru ketika topik yang sama, judul yang sama disampaikan di ya memang nuansanya Natal, jarang-jarang kata Immanuel ini disebutkan tidak di bulan Desember gitu. Uh, tapi saya didorong oleh Bu Ayu untuk melihat sisi yang lebih jauh, lebih dalam, dan saya sharing sama Bu Ayu. Ya, saya menemukan sesuatu yang lebih jauh dengan topik ini gitu. Tetapi jujur di otak saya, di pikiran saya, bahkan di note-note saya itu sudah sudah kayak baku gitu, kayak semacam apa ya, uh, kamusnya ini gitu. Nah itu yang terus akhirnya saya bergumul, saya membaca ulang lagi dan melihat lagi, ya mungkin ada beberapa yang masih sama dengan hal-hal yang saya sudah ketahui, yang saya sudah pernah pelajari, tetapi ada juga hal-hal baru yang saya ketemukan. Nah kata Immanuel ini memang menarik sekali, kenapa? Karena kata Immanuel itu hanya disebutkan 3 kali saja di dalam Alkitab. Bayangin 3 kali saja, 1 kali di Matius, 2 kali di Yesaya. Nah, di Matius yang kita sama-sama lihat di layar ini, Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai, Allah menyertai kita. Dan kalau kita baca konteksnya di Matius ini, Matius 1, dari ayat 22 kita tahu bahwa pernyataan Matius ini itu mengutip dari nubuatan yang dinyatakan oleh Yesaya. Ya, sama persis, Yesaya 7 ayat 14, saya sudah sampaikan di situ. Nah, sekali lagi kata Immanuel ini menarik, kenapa hanya disebutkan 3 kali. 3 kali saja. Jadi kalau pernyataan Allah menyertai dalam bentuk kata Immanuel itu penting gitu, kenapa nggak diulang-ulang gitu kan? Saya bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan nggak menginspirasikan para penulis kitab suci kita, Alkitab itu, dengan kata Immanuel yang berkali-kali. Kalau kalah menyertai itu kita temukan banyak gitu loh. Tapi saya lihat bahasa aslinya bukan Immanuel gitu. Immanuel hanya secara khusus disebutkan 3 kali. Dan di Injil sendiri, Injil kita lihat Injil sinopsis ada 4 itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya Matius yang menuliskan soal Immanuel. Padahal peristiwanya sama, kelahiran Yesus. Tetapi hanya Matius yang menuliskan soal kata Immanuel ini. Nah, waktu saya baca
referensi dan kemudian saya coba gali, saya melihat gini, Matius ini kan nuansa penulisannya bersifat kerajaan. Jadi kita akan menemukan banyak kata-kata kerajaan di Matius gitu. Ketika Matius mengutip kalimat atau nubuatan Yesaya tentang Immanuel ini, ada sebuah bayangan di dalam pikiran Matius. Ini saya tidak menerawang membayangkan Matius menulis ya, tapi saya mencoba memikirkan kenapa kok cuma Matius yang menuliskan soal Immanuel ini. Saya menemukan gini, latar belakang Matius yang bersifat kerajaan, jadi berbicara soal kerajaan, Matius itu melihat bahwa penyertaan seorang raja itu penting bagi kehidupan orang-orang yang ada di bawah kerajaannya. Jadi kalau bahasanya kita itu gini, kalau kita di backing sama orang yang berkuasa, mungkin hidup kita akan aman-aman saja. Hidup kita juga akan terpelihara. Hidup kita akan baik-baik saja. Jadi itu yang saya temukan dengan imajinasi saya ketika saya melihat latar belakang penulisan Matius. Kenapa Matius saja yang menuliskan kata Immanuel? Kenapa penyertaan Tuhan itu sebegitu pentingnya bagi Matius? Nah, saya dengan sederhana berpikir, oh berarti Matius melihat bahwa dalam kehidupan kita penyertaan seorang raja itu penting. Itu yang saya temukan ketika membaca Matius berulang-ulang, terus melihat referensi-referensi. Iya, ini kesimpulan yang saya ambil sendiri. Jadi tidak bersifat teologis, tetapi lebih menyamankan kita, membuat kita merasa bahwa ini alasan yang masuk akal, ya. Dan kata Immanuel ini, kalau saya lihat kenapa cuma muncul 3 kali, terus kemudian kenapa sebegitu pentingnya. Tadi kita lihat pentingnya karena penyertaan Tuhan, penyertaan seorang raja bagi kehidupan kita. Itu saya lihat dari aspek rohani ya. Saya lihat dari aspek rohani gini. Seseorang yang mau menyatakan aku disertai Tuhan, itu dia sedang berbicara dengan kapasitas iman, atau dia sedang menyatakannya dengan pernyataan iman. Kenapa seperti itu? Karena gini, situasi khususnya di Yesaya itu nanti kita bisa lihat Yesaya sebagai seorang nabi memberikan sebuah nubuatan atau pernyataan atau tanda kepada Ahaz, Raja Yehuda. Itu raja yang panik, raja yang sudah hampir menyerah, gitu, raja yang ketakutan. Kenapa? Karena dari aspek dirinya sendiri, Ahaz ini bukan orang yang baik, bukan raja yang baik. Ahaz ini raja yang jahat. Dia bahkan melakukan pengorbanan anak, gitu. Terus kemudian dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi dia nggak punya harapan sama sekali untuk menyatakan bahwa Tuhan tolong aku, Tuhan sertai aku, gitu. Bahkan ketika Yesaya berkata, kalau kamu mau disertai sama kalau kamu mau menang, kamu minta tanda apa? Ahasnya ngomong gini, aku nggak berani ngomong, gitu. Terserahlah, mau Tuhan mau buat gimana, gitu. Saking si Ahaz itu tahu keberadaan dirinya nggak terlalu pantas untuk meminta kepada Tuhan. Situasinya perang, dia sedang diserang sama saudaranya, yaitu kerajaan Israel. Dan kerajaan Israel itu nggak sendirian, berbarengan dengan beberapa kerajaan yang lain, kerajaan Asyur dan kerajaan yang lain yang membantu Israel untuk menghancurkan Ahaz dan kerajaannya, kerajaan Yehuda. Jadi Ahaz
boleh dibilang give up gitu. Sudahlah, ini ndak bisa lagi. Lalu datang si Yesaya dan bilang, kamu minta tanda apa supaya kamu tahu bahwa kamu itu akan menang gitu. Kita lihat di Yesaya 7 ayat yang pertama. Yesaya 7 ayat pertama itu keren sekali karena di sana dicatat Yesaya 7 ayat yang pertama. Bisa dibaca Yesaya 7 ayat pertama? Ada yang mau baca? Yesaya 7 ayat yang pertama. Enggak ada. Oke, saya baca. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Jadi yang melawan si Ahaz ini nggak cuma satu kerajaan, itu dua kerajaan. Belum lagi nanti tambahnya dengan Asyur. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Bayangin, Yesaya memberikan sebuah catatan yang luar biasa tentang kerajaan Yehuda, tentang Ahaz, bahwa dia tidak akan terkalahkan. Tapi ketika si Yesaya tanya sama Ahaz, kamu meminta tanda apa? Si Ahaz itu nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, ini ayat yang ke-12. Ahaz tuh bilang gini, kan Yesaya ayat yang ke-10 dan 11 itu bilang, Yesaya bilang, kamu mau minta tanda apa dari Tuhan? Ahaz di ayat 12 bilang gini, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Itu saking insecure-nya, saking takutnya, saking paniknya, saking sadar diri bahwa Ahaz nggak bisa apa merasa nggak layak untuk minta sama Tuhan. Nah, situasinya seperti itu. Tetapi Yesaya mengatakan ini tandanya. Nah, tanda itu baru dinyatakan di ayat 14 yang kita sama-sama baca di layar tentang Immanuel. Allah menyertaimu. Dan itu diulang lagi ketika Yesaya mengatakan kepada Ahaz di Yesaya 8 ayat 6 dan 8 berkata bahwa Immanuel, Allah itu tetap menyertaimu. Ya, kadang-kadang ini sama halnya terjadi sama kita. Kita ngerasa nggak pantas, nggak layak. Terus ada orang yang bilang menguatkan kita, menguatkan iman kita dan bilang, jangan khawatir, Allah itu bersamamu, Allah ada di pihakmu, Allah nggak akan menyerah dengan engkau gitu. Tapi kadang-kadang kan itu, yang bener gitu kan. Saking kita sadar diri, saking kita insecure, saking kita panik, saking kita takut, saking kita juga ngerti bahwa kita itu nggak pantas dan nggak layak. Makanya ketika Tuhan memberikan sebuah jaminan, sebuah pernyataan, kitanya yang nggak nyaman gitu. Nah, di Yesaya pengalaman itu terjadi dengan Ahaz. Makanya Yesaya mengulangi lagi bahwa Immanuel, Allah menyertai engkau Ahaz. Nah, ini yang menjadi gambaran dan latar belakang soal si Ahaz dan kata Immanuel tadi. Nah, ada kata yang lain yang saya temukan yang menarik. Tadi kan saya sebutkan bahwa kata Immanuel itu adalah bentuk pernyataan iman. Ada kata lain yang saya temukan di Alkitab yang berkaitan dengan sebuah situasi, yaitu di 1 Samuel ketika Imam Eli mati, terus kemudian anak-anaknya Hofni Pinehas itu juga mati di tanda petik ya dibunuh sama Tuhan, itu mereka mati. Nah, istri Pinehas itu sedang hamil. Dan ketika dia sedang hamil, dia dengar bahwa mertuanya mati, jatuh dari kursi,
kena lehernya, ceklek, mati sudah. Kemudian suaminya Pinehas juga mati karena Tuhan. Dan ketika melihat itu, ketika ada dalam situasi itu, istri Pinehas yang hamil tua melahirkan anak. Dan ketika melahirkan anak, dia memberi nama anaknya itu Ikabod. Kenapa? Karena situasinya atau sekelilingnya berkata bahwa tabut perjanjian Allah dibawa sama orang Filistin. Mertuanya mati, suaminya mati. Terus dia merasa bahwa Tuhan sedang meninggalkan aku. Jadi kalau saya mau compare, mau bandingkan, situasinya sama. Ahaz dalam situasi panik dan ketakutan dan mungkin sedang di ujung tanduk karena diserang dan dia sadar bahwa dia nggak pantas. Istri Pinehas itu dalam situasi diserang sama Filistin, mertuanya mati, suaminya mati, juga istilahnya mengenaskan semuanya. Dalam kedua situasi yang sama, yang tidak baik-baik saja ini, ada pernyataan Tuhan yang kita bisa sama-sama belajar. Yang ini bisa malam hari ini menjadi apa ya, spirit dalam hidup kita. Apakah kita menjadi dikuatkan dengan pernyataan Immanuel, ataukah yang keluar dari mulut kita itu Ikabod, Allah sedang meninggalkan saya. Nah, ini jadi sebuah spirit yang baik buat kehidupan kita. Karena gini, 2023 ini, ya dengan banyak hal yang terjadi, goncangan yang terjadi, kalau kita ngelihat ke belakang, kita akan berpikir gini, apakah memang benar-benar Allah menyertaiku? Ataukah Allah telah meninggalkanku? Nah, itu menjadi apa ya, respon iman kita. Apakah kita bisa berkata, Immanuel, Allah menyertaiku sekalipun situasinya tidak baik-baik saja? Ataukah kita berkata, Ikabod, Allah kayaknya sedang meninggalkan aku karena penyertaan Tuhan nggak kelihatan, orang-orang yang saya harapkan nggak bisa menolong, dan semuanya kayaknya Allah benar-benar meninggalkan aku. Saya melihat dua kata ini, kalimat ini, itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi spirit yang penting untuk setiap kita. Nah, kenapa saya katakan itu penting? Karena gini, dalam keberimanan kita, dalam kepercayaan kita, dalam perjalanan kita dengan Tuhan, itu kita memiliki asumsi-asumsi dengan Tuhan. Jadi saya mencantumkan ada 3 asumsi yang umum gitu. Jadi kita menggambarkan Tuhan itu sesuai dengan gambar pikiran kita. Kita punya asumsi. Misalnya gini, misalnya ya, bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih mengirimkan seseorang ke neraka? Sering kan kita dengar kayak gitu. Atau jika Allah penuh dengan kuasa, maka dia akan sanggup melakukan bla 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 bla. Dan buktinya mana gitu. Saya sudah berdoa, saya sudah melakukan ini, saya sudah pelayanan, tetapi Allah mana kuasanya, nggak ditunjukkan. Terus kemudian jika Allah Maha Pengampun, maka kita bisa berbuat apa saja, ya. Kan kalau salah tinggal minta ampun dan beres. Ini dinamika yang terjadi pada orang-orang percaya sekalipun dengan keadaan sekelilingnya, dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Nah, saya mungkin akan menguraikan yang bagian pertama, bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih mengirim seseorang ke neraka, karena ya mungkin ini menjadi agak menyimpang sedikit, tapi saya akan balik lagi nanti soal penyertaan Tuhan. Bagian yang pertama ini nanti akan saya uraikan, sementara bagian yang kedua, jika Allah penuh dengan kuasa, maka dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu perhatikan atau baca Alkitab kita juga melihat Yesus itu dicobai dengan cara yang sama. Yesus, kalau kamu punya kuasa, ubah ini batu jadi roti. Atau
waktu Yesus disalibkan, ejekannya seperti apa? Katanya anak Allah, katanya kamu Tuhan. Mana turun kau dari salib itu? Dan itu sampai hari ini orang-orang yang tidak percaya atau bahkan mungkin kita itu sering mengolok-olok Tuhan dengan cara seperti itu. Makanya nggak heran sama seperti Ahaz. Ahaz itu sadar dia sedang mengolok-olok Tuhan, tetapi ketika dia diperhadapkan benar-benar sama Tuhan, dia sampai ngomong, aku nggak berani loh mencobai Tuhan. Nah, asumsi kuasa ini dimaksudkan untuk apa ya? Untuk orang-orang itu punya kepentingan gitu. Jadi kuasa Tuhan itu bisa untuk menyembuhkan, mana buktinya? Kuasa Tuhan bisa untuk menyelesaikan masalahnya, mana buktinya? Dan hal-hal itu terjadi, baik itu kepentingan kita pribadi atau keinginan-keinginan kita secara umum. Ya, kita ingin Tuhan itu membuktikan dirinya. Ini yang terjadi sama diri kita. Terus kalau Allah Maha Pengampun, nah ini paling sering ini, ya. Ada orang-orang yang terjebak di dalam kuasa dosa, di dalam belenggu dosa. Dia melakukan pembenaran dengan berkata, ya wajarlah, saya kan manusia, saya kan nggak sempurna gitu kan. Toh Tuhan Maha Pengampun. Jadi apapun yang saya lakukan ya sudah. Kalau saya lakukan itu salah ya nanti saya minta ampun aja. Nah, Paulus juga pernah ketika dia menguraikan di Roma 5, dia menguraikan tentang kasih Allah, tentang kasih karunia yang berlimpah-limpah. Orang-orang kemudian berkata gini, oke, kalau kasih karunia berlimpah-limpah berarti kita bebas berbuat dosa. Nah, Roma 6 bilang sekali-kali tidak, karena kamu sudah mati dari dosa itu. Karena kamu sudah mati di dalam dosa itu. Kamu harus hidup baru. Nah, itu jawaban-jawaban dari Paulus dan dijawab di Alkitab. Tapi yang saya mau soroti adalah ketika orang berkata, jika Tuhan penuh kasih, dia nggak akan kirim orang itu ke neraka. Nah, mari kita sama-sama lihat sedikit saja di bagian ini. Istilah Tuhan yang penuh kasih, itu sebenarnya menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan ya, Tuhan atau sebagai satu sosok makhluk yang sepenuhnya tidak konfrontatif atau tidak berlawanan dan bisa mentolerir apa saja yang ingin kita lakukan. Jadi Tuhan penuh kasih itu lembek gitu. Lembek itu ya kalau salah ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah, padahal dalam kasih Tuhan itu ada keadilan Tuhan di sana. Nah, ini mungkin topik yang lain yang kita nanti satu waktu kita akan bahas. Nah, terus kemudian saya akan lihat lagi, sorotkan Bapak Ibu untuk melihat bahwa Allah yang sebenarnya menyatakan dirinya bahwa Allah adalah kasih di 1 Yohanes 4:16. Itu menunjukkan satu bentuk perwujudan kasih yang berbeda dari yang kita pikirkan tentang kasih. Jadi definisi kasih yang ada pada diri Allah ini itu artinya bahwa apa saja yang dilakukan itu didasari oleh kasih. Karena itu jati dirinya, itu kepribadiannya, itu adalah dia. Jadi Allah adalah kasih. Jadi artinya apa saja yang dilakukannya itu adalah bentuk kasih. Sayangnya kita yang tidak paham bahwa itu bentuk kasih. Gitu. Contoh yang kita tidak paham tuh gini. Kalau manusia sudah jatuh dalam dosa, vonisnya adalah maut, ya kan? Dan vonis maut itu ya terhukum gitu. Dan apakah Allah rela ciptaannya terhukum seperti itu? Itu bentuk keadilan Tuhan. Kalau kamu berdosa, salah, ya ini yang jadi konsekuensimu. Tetapi yang ditunjukkan Allah kepada kita adalah berbeda. Dia menunjukkan kasihnya dengan menyelamatkan orang-orang yang semestinya, selayaknya, sepatutnya dihukum. Dengan dia menggantikan
hukuman itu atas dirinya sendiri. Itu dalam bahasa Yunani keren, hilasterion gitu. Seluruh kemurka Tuhan ditanggung sama diri Yesus, dan segala hal yang bahkan dalam bahasa Inggris kan word of God gitu, kemarahan, murka yang begitu rupa akibat dosa itu dilimpahkan kepada Yesus gitu. Tapi itulah bentuk kasih. Allah menunjukkan kasihnya bagi orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Nah, ini yang kadang tidak masuk di akal gitu kan. Tapi itu Allah. Kasih dalam setiap perbuatannya diwujudkan dengan kasih. Ada hukum non kontradiksi. Ini saya pelajari sedikit. Hukum non kontradiksi itu artinya bahwa tidak mungkin benar dan salah itu dilakukan dalam saat yang bersamaan. Ya, itu maksud dari kasih. Nah, kesalahan-kesalahan asumsi ini, kenapa saya suka bermain-main logika gitu kan? Karena manusia kita kayak tadi saya di awal berkata bahwa cara berpikir saya, cara belajar saya itu kayak sudah, bahasa kerennya tuh pragmatis. Ya itu gitu. Nggak mau belajar yang lain-lain lagi gitu. Sehingga apapun yang terjadi sama uh, saya sudah punya asumsinya. Oh, bakalan ini, bakalan ini. Kalau misalnya saya bicara Immanuel, ya asumsi saya Immanuel ya tentang Allah yang menyertai, terus kita ngobrolin soal penyertaan Tuhan dan segala macam gitu. Jadi ketika saya ditantang untuk ngomong lagi soal Immanuel, saya secara pragmatis sudah nggak ada yang lain, ini aja gitu. Itulah asumsi. Jadi kita sudah terjebak di cara berpikir yang kaku gitu. Nah, dengan Allah kadang-kadang kita juga mengkotakkan Tuhan atau membentuk Tuhan seperti keinginan kita, atau menciptakan Tuhan seperti bayangan dan imajinasi kita, atau menciptakan Tuhan seperti harapan-harapan kita. Ya, jadi akhirnya Tuhan itu hanya semacam imajinasi dari diri kita yang wujudnya ya sesuai sama keinginan kita. Nah, itu yang saya sedang sedang sodorkan sama Bapak Ibu malam hari ini untuk melihat antara tindakan Allah dan asumsi kita. Nah, kesalahan asumsinya adalah gagasan bahwa Tuhan membiarkan orang masuk ke neraka adalah tindakan yang tidak penuh kasih. Benar nggak? Logikanya yang muncul di otak kita, Tuhan kalau biarin orang masuk neraka itu berarti tindakan yang tidak penuh kasih. Masa penuh kasih kok membiarkan orang itu dihukum? Padahal anggapan ini salah gitu. Salahnya di mana? Bahwa gagasan ini justru menganggap diri kita bisa lebih daripada Allah, atau diri kita itu Allahnya. Jadi kitalah yang memutuskan. Masuk ya logikanya. Logikanya gini, kalau Tuhan itu penuh kasih ya dia nggak akan menghukum gitu. Itu yang ada di logika kita. Tuhan penuh dengan pengampunan ya sudah membiarkan saja gitu. Kesalahan ya kesalahan, sudah enggak apa-apa karena Tuhan kan penuh kasih gitu. Padahal tidak. Kalau kita membiarkan asumsi itu artinya kita lebih daripada Tuhan atau kita yang jadi Tuhan. Itu yang muncul. Kemudian gagasan bahwa Tuhan yang baik itu tidak menghukum. Nah, ini sering sekali muncul. Ini yang merah-merah ini bagian asumsi kita, ya. Nah, manusia menginginkan atau mengharapkan Tuhan itu seperti yang dia mau, sehingga manusia menciptakan Tuhannya. Ya. Manusia berdalih, ya, dalihnya manusia ini. Kalau Tuhan penuh kasih, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan penuh kuasa gitu. Sementara manusia itu kan ngomong gini, nah kita kan ngelakuin itu kan karena kita lemah,
kita ya lakuin manusiawi, wajar orang-orang lain melakukannya gitu. Nah, Allah kan beda sama kita, tapi kita menempatkan Allah sama seperti diri kita. Nah, itu yang terjadi di asumsi kita yang harus kita ubah. Nah, sama sebenarnya konteksnya ketika kita berbicara soal Immanuel. Allah menyertai kita kalau kita baik, kalau kita taat sama Tuhan, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita dalam kondisi rohani yang fit, yang uh, baik-baik saja. Kalau kita beriman, maka Allah akan menyertai. Catatan Alkitab menunjukkan situasi yang berbeda. Kata Immanuel, makanya di awal tadi saya katakan kata Immanuel muncul sebagai bentuk pernyataan iman itu ketika situasinya tidak seperti itu. Contohnya tadi Ahaz. Kemudian Maria. Maria itu situasi yang tidak mengenakkan. Bayangin, dia perawan. Belum pernah disentuh laki-laki, tetapi dia hamil. Itu sudah dosa kalau dalam budaya Yahudi, ya sudah bakalan dilempari batu gitu. Maria akan menanggung sebuah resiko, tidak saja malu, tetapi resiko mati. Ketika dia ngomong jadilah sesuai kehendakmu dalam hidupku, itu terus kemudian Tuhan menyatakan lewat Gabriel akan lahir dan kamu akan menamainya dia Immanuel. Saya mencoba masuk di ruang drama itu atau ruang dialog itu dan saya berpikir ini Maria kehilangan akal sehatnya gitu. Karena dia sedang mempertaruhkan nyawanya, dia sedang mempertaruhkan nama baiknya, dia sedang mempertaruhkan segala sesuatu dalam hidupnya, bahkan perkawinannya. Kan si Yusuf juga ketika mengetahui Maria hamil, Yusuf di catatan Alkitab berkata diam-diam hendak menceraikan atau meninggalkan Maria begitu saja supaya enggak malu gitu kan. Tetapi ini situasinya. Situasinya tidak baik-baik saja dan disitulah Tuhan berkata, aku tetap menyertai. Nah, asumsi kita yang muncul adalah Tuhan akan menyertai saya kalau saya baik-baik saja. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya A sampai Z gitu. Kalau saya memenuhi syarat-syarat rohani, maka saya akan disertai sama Tuhan. Nah, kita malam hari ini akan belajar apa yang sebenarnya Tuhan nyatakan tentang Immanuel itu. Jadi, saya belajar satu kata yang baik, yang menurut saya luar biasa sekali, kata kasih yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Itu salah satunya menggunakan kata egapesen. Nah, egapesen itu sebuah kata kerja yang secara deskripsinya, secara arti sederhananya, ketika mengatakan Allah adalah kasih, itu Allah yang proaktif, Allah yang berbuat, Allah yang melakukan sesuatu bagi dan untuk manusia agar dirinya dapat dikenali oleh setiap orang. Jadi yang dominan, yang berinisiatif, yang mengerjakan, yang proaktif, yang mau melakukan, yang duluan melakukan untuk menunjukkan kasih Allah, untuk menunjukkan dirinya, itu Allah, bukan manusia. Jadi ketika kita baca sekali lagi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu ada sebuah gambaran luar biasa yang harusnya tertanam dalam pikiran kita bahwa ini inisiatif Allah. Ini Allah sendiri yang mau. Ini Allah yang mau melakukannya. Ini proaktifnya Allah untuk menunjukkan dirinya, untuk menunjukkan kasihnya, untuk menunjukkan penyertaannya, untuk menunjukkan
segala hal yang dia miliki bagi siapa? Bagi kita, bagi manusia. Allah yang mau, Allah yang bertindak, Allah yang proaktif, Allah yang duluan, gitu. Allah yang apa ya, sebegitu aktifnya menunjukkan gitu. Saya nggak ngerti lagi kata-kata yang bisa menggambarkan itu kayak apa. Kalau salah satu gambaran yang saya temukan adalah di Lukas 15 ketika anak yang hilang itu berusaha kembali kepada bapaknya. Dia dari kejauhan saja dilihat sama bapaknya. Bapaknya yang berlari mengejar. Nah, itu salah satu gambaran kasih Allah kepada setiap kita. Sebelum anaknya itu memutuskan ya dan tidak, sebelum anaknya ini bahkan berbalik badan, bapaknya yang melihat dari kejauhan, anak yang tidak layak, anak yang sudah mendurhakai bapaknya sendiri, menghabis-habiskan harta bapaknya, harta warisannya, dan hidupnya nggak benar. Tetapi karena kasih Allah, dia kejar, dan dia peluk, dia kasih cincin, dia kasih jubah, dia pestain. Itu adalah gambaran tindakan kasih Allah. Nah, kalau masuk dalam ranah Immanuel, penyertaan Tuhan, itu seperti itu. Dia proaktif menunjukkan keberadaannya. Aku bersamamu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku selalu ada, sekalipun kamu merasa jatuh bangun, sekalipun kamu merasa situasimu tidak menguntungkan, sekalipun kamu merasa situasimu tidak baik-baik saja, sekalipun kamu terpuruk dan kamu ada di titik terendah hidupmu, aku ada di sana dan aku menyertaimu. Itu Immanuel. Baik itu kepada Ahaz, baik itu kepada Maria. Kita bisa melihat pernyataan Immanuel tidak diberikan ketika situasinya baik-baik saja. Nah, ini yang saya coba kontraskan. Asumsi kita, Allah akan menyertai kalau kita memenuhi syarat. Tetapi Alkitab menggambarkan situasi yang tidak memenuhi syarat. Dan itu dinyatakan Allah tetap menyertai. Nah, gambaran ini menarik soal jeruk ini. Soal asumsi sebenarnya. Saya belajar vokasi soal logika dan saya temukan gambar ini. Ya, yang ingin kita lihat dari Allah ini kayak gini, atau yang ingin kita lihat dari hidup kita itu kayak gini, kan? Sementara sebenarnya itu ada bagian-bagian yang sudah terkupas gitu. Ya. Nah, next Bayu ini. Kita itu sudah terlanjur mengartikan kata diberkati, bahagia, disertai, dan segala sesuatu itu dengan ukuran-ukuran lahiriah. Atau kalau dalam hal rohani, dengan ukuran-ukuran agamawi. Kita terlanjur mengartikan Allah akan menyertai saya kalau, dan itu semua ukurannya kerohanian. Kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Kalau kamu berdoa, kamu akan diberkati. Kalau kamu berpuasa, kamu akan... Bukan berarti itu salah, tidak. Bukan berarti itu tidak baik buat kita. Tidak. Tetapi asumsi kita itu yang membuat kita tidak memahami esensi, tidak memahami kepribadian Allah yang penuh kasih, tidak memahami penyertaan Tuhan, tidak memahami jati diri Tuhan. Dia ada, dia bahkan Paulus berkata, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata segala sesuatu itu ya segala sesuatu. Mau itu baik, mau itu buruk, mau itu keputusan yang salah atau keputusan yang benar, dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kata turut itu sama dengan kata penyertaan. Dia bersama-sama, sekalipun kamu akhirnya merasa bahwa itu sebuah keputusan yang buruk, dia ada bersama-sama dengan kita. Dan dia bisa membalikkan itu menjadi sebuah kebaikan bagi hidup kita. Kalau itu baik, bahkan dia akan bisa membalikkan menjadi yang lebih baik bagi hidup kita.
Jadi malam hari ini miliki iman Immanuel, miliki sebuah iman yang sekalipun situasinya tidak menguntungkan, kita harus tahu bahwa dia tetap berserta dengan kita. Immanuel. Ya. Jangan semuanya diukur-ukur dengan hal-hal lahiriah. Kata berbahagia, ini kan kita lihat, ini satu contoh yang lain. Yesus ketika mengajar soal berbahagia, Bapak Ibu bisa perhatikan kata berbahagia itu dituliskan dalam bentuk-bentuk yang tidak menyenangkan. Yang pertama, orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, kata miskin bisalah diterjemahkan miskin rohani gitu kan. Oke lah. Tapi kan nggak enak gitu kata miskin. Kemudian berduka cita. Nah, ada yang lemah lembut. Nah, lemah lembut itu cenderung kalau dalam beberapa budaya, lemah lembut dianggap memang benar-benar lemah gitu. Bukan lemah lembut seperti halnya lemah lembut yang baik, tetapi dalam konsep berpikir kita, kalau kita bicara lemah lembut, itu orang yang ini gampangan ini gitu. Kemudian orang yang lapar, hati suci. Nah, sebagian besar kata berbahagia itu malah justru disematkan atau ditaruhkan kepada sebuah kenyataan atau situasi yang tidak baik-baik saja. Ya. Dan kita harus tahu dalam situasi-situasi seperti itu, disitulah Allah berperan, disitulah Allah menunjukkan, bahkan membalikkan. Orang yang miskin di hadapan Allah, dialah yang memiliki kerajaan Allah. Itu apa ya? Sebuah spirit yang baru. Kamu dalam kondisi kayak gini, tetapi karena penyertaanku, kamu menjadi seperti ini. Ini yang luar biasa. Ketika saya belajar soal penyertaan Tuhan, ada yang dibalik sama dia, ada yang diubahkan sama dia, sama Tuhan. Ya. Nah, next kita lihat soal si Ahaz, ya, narasi Immanuel dalam Yesaya. Nah, ini yang saya sudah kupas cukup banyak, makanya saya katakan, saya ulang. Ahaz itu raja Yehuda yang dia itu rajanya sifat raja yang jahat, kejam, pengecut, munafik lagi. Nah, ini beberapa daftar kejahatannya. Yang pertama, dia bikin bukit-bukit pengorbanan Baal. Dia nggak percaya sama Tuhan. Terus dia mengorbankan anaknya. Ya, lihat next, diklik aja. Nah, terus kemudian dia lebih memilih berlindung pada manusia yang lain atau Asyur, gitu kan. Nah, tapi belakangan Asyur itu malah ingin menguasai Yehuda, gitu. Terus kemudian menolak Tuhan. Jadi apakah si Ahaz memenuhi syarat untuk disertai sama Allah? Dia nggak sama sekali connect sama Allah loh. Dia nggak mau terhubung loh. Waktu sama Yehuda sebagai raja Yehuda, dia tidak sama sekali memenuhi syarat untuk disertai sama Tuhan. Nah, tapi Alkitab kita menggambarkan dengan gamblang, Yesaya datang sampai ngomong, kamu minta tanda apa supaya kamu tahu bahwa Allah berpihak pada kamu. Kamu mau apa supaya kamu nggak terkalahkan. Dan disitulah kata Immanuel dinyatakan. Keren ya. Nah, hal yang berikutnya yang saya pelajari adalah kehidupan Yusuf. Nah, saya sudah buat ringkasan kronologis hidup Yusuf, ya, catatan hidup Yusuf. Jadi semuanya mulai dari dia lahir sampai pada kematiannya. Dari kejadian 30 sampai kejadian 50. Yusuf ini cukup panjang juga menguasai perjanjian lama.
Ya, itu sudah saya ringkas, bikin ringkasan soal kehidupan Yusuf. Nah, yang menarik adalah bagian ini. Next slide-nya. Nah, bagian yang kuning itu menerima jubah maha indah dan mendapatkan mimpi-mimpi itu. Yusuf mengira kalau aku punya hal ini, aku akan diterima. Aku akan menjadi baik-baik saja di tengah-tengah keluarga. Tapi ternyata tidak. Justru itu menimbulkan kecemburuan dan akhirnya Yusuf dikhianati, dijual jadi budak, kemudian dipenjara. Tapi uniknya, kata Allah menyertai Yusuf di Kejadian 39 itu berulang-ulang dikatakan Allah menyertai. Itu terjadi ketika Yusuf menjadi budak. Saya sempat belajar soal menjadi budak ini. Dalam tradisi Yahudi, kata budak itu udah nggak ada harganya. Artinya ini aset, ini barang. Jadi budak itu nggak ada apa-apanya. Yusuf dalam kondisi yang tidak ada apa-apanya, mengenaskan dan bahkan nyawanya pun tidak ada harganya. Salah satu gambaran budak dalam uh, perjanjian lama atau budaya Yahudi adalah gini. Pada waktu musim dingin, ya, kalau tuannya itu kedinginan, ya, kalau tuannya kedinginan dan dia uh, butuh dihangatkan, itu dia ambil satu budak, budaknya itu dibelah dari dada ke perutnya, ya, dibelah gitu, terus kemudian kakinya tuan itu dimasukkan ke tubuhnya budak itu supaya hangat. Kalau tuannya sudah merasa hangat, ya sudah, budaknya itu dibuang. Itu bayangan budak, nggak ada artinya, nggak ada harganya. Nah, Yusuf dalam posisi budak, tetapi ketika dia dalam posisi tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa berteriak dan bergantung sama bapaknya, tidak bisa memiliki siapa-siapa, tidak ada sepeser uang pun di tangannya, tidak ada apa-apa dalam hidupnya. Tapi disitulah Alkitab menggambarkan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ketika Yusuf ada di titik terendah dalam hidupnya, Allah justru menunjukkan Allah menyertainya. Tuhan beserta dalam hidupnya. Kejadian 9 ayat 2, kita lihat sama-sama. Kejadian 39 ayat yang kedua, dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Tuhan menyertai Yusuf. Ini pernyataan yang jelas sekali. Tuhan menyertai Yusuf dan apa saja yang diperbuat dia itu dibuat berhasil. Nah, bukti dari penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf itu yang menarik. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Ketika Yusuf mengalami titik balik dalam hidupnya, ya, ketika dia mengalami penyertaan Tuhan saat itu, dia mengalami hal-hal ini. Yang pertama, apapun yang ada di tangannya itu diberkati. Ya, ayat yang kedua, tuannya itu melihat bahwa hidupnya diberkati. Wah, ini menarik. Kekristenan kita ini kekristenan yang diamati, dinilai, ya. Katanya Kristen gitu kan. Katanya rajin ke gereja, itu kan kita katanya pelayanan, kita kan diamati, dinilai gitu. Bayangin, Yusuf yang seorang budak yang tidak ada harganya apa-apa, tuanya bisa melihat penyertaan hidup Yusuf.
tuannya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan ada dalam hidup Yusuf. Tuannya bisa melihat hal-hal yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Tuannya melihat orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang-orang yang tidak yakin sama Tuhan, orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan, bisa melihat Tuhan dalam hidup Yusuf. Hidup yang kosong, hidup yang nggak ada artinya. Tuannya, Potifar, hanya bisa melihat Tuhan dalam hidup Yusuf. Bukan melihat Yusuf sebagai budak, tetapi melihat orang ini beda. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Saya sampai nggak habis pikir bagaimana Alkitab menuliskan tuannya melihat gitu. Yang dilihat sama si Yusuf ini, sama si Potifar ini, sama hidup Yusuf ini gimana sampai sebegitu realnya Potifar melihat Tuhan dalam hidup Yusuf. Itu yang jadi perenungan kita kalau kita berkata Immanuel, Tuhan menyertai hidupku. Kiranya orang-orang sekeliling kita melihat itu, melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan nggak berhenti di sana. Yusuf mendapatkan kasih dari tuannya, Yusuf dipercaya, diberi kuasa atas milik dan rumahnya. Yang dipikirkan tuannya cuma sekedar mikir aku mau makan apa. Alkitab mencatat sebegitu vulgarnya, sebegitu terbukanya. Potifar hanya mikirkan makanannya, lain-lainnya dia serahkan sama Yusuf. Bayangin, orang yang disertai Tuhan, orang yang dalam hidupnya ada Immanuel, ada penyertaan Tuhan, itu dia memiliki sama seperti Yusuf. Dan Tuhan memberkati rumah itu oleh karena Yusuf. Saya suka bagian ini kenapa? Karena ini menjadi tantangan buat kita, orang-orang percaya. Ketika kita berkata, Tuhan memberkati saya, Tuhan menyertai saya, apakah sekeliling kita diberkati oleh keberadaan kita? Itu jadi perenungan saya. Seorang budak yang tidak mungkin mendapatkan apapun dibalik sama Tuhan, ya, diubah sama Tuhan sehingga dia memiliki kuasa, mendapatkan kasih, mengerjakan apapun dibuat berhasil. Bahkan Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling Yusuf. Tuhan memberkati karena seorang budak yang disertai sama Tuhan. Ini yang saya temukan di dalam kehidupan Yusuf, kehidupan orang yang menyatakan Immanuel dalam hidupnya. Nah, saya bikin quote gini, mustahil seseorang yang berada di dalam air, jadi orang yang ada di dalam air itu tidak mungkin tidak basah. Nah, orang yang dihujani kebaikan Tuhan, yang disertai Tuhan, hidupnya tidak mungkin tidak lebih baik. Kalau kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, disertai Tuhan, tidak mungkin hidup kita tidak baik. Nah, kata lebih baik ini jangan dilihat dari ukuran-ukuran material lagi ya. Kadang-kadang kan kita, wah lebih baik orang yang disertai Tuhan itu akan kaya raya gitu. Ya bolehlah, tetapi itu separuh kebenaran gitu. Jadi Immanuel mungkin yang paling sedikit dituliskan, ya. Saya balik lagi mengingatkan bahwa Immanuel mungkin paling sedikit dituliskan, hanya 3 kali dituliskan. Tetapi pernyataan iman ini itu akan mengubahkan situasi kita. Berbeda dengan Ikabod. Makanya spiritnya beda, asumsinya kita harus diubahkan. Metanoia itu kan perubahan berpikir. Malam hari ini menjadi sebuah metanoia yang baru ketika kita mendengar kata Immanuel dan kita menyatakan diri kita memiliki Immanuel dalam kehidupan kita, memiliki penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
kita akan melakukan banyak sekali perubahan. Ya. Kita dapat memastikan bahwa penyertaan Tuhan adalah berkat kehidupan yang akan bersama dengan kita dari sekarang sampai kekekalan. Saya berharap kiranya kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan dalam keadaan apapun. Sehingga kita bisa menyambut 2024 dengan kata, saya beserta dengan Allah. Atau Allah beserta dengan kita. Kita jadi satu kesatuan di tahun depan yang sebentar lagi akan kita sambut. Ya, Immanuel, Tuhan beserta dengan Bapak Ibu, dan saya percaya apa yang saya bagikan ini memberkati Bapak Ibu. Terima kasih buat waktunya, saya kembalikan ke Bu Ayu. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima Pak kasih, Mong. Elia yang Ya. sudah berbagi firman bagi kita semua.